Orang yang mengatakan Islam yang dimaksud adalah pasrah kepada Allah saja, walaupun tidak percaya Nabi Muhammad, itu tertolak menurut Al-Quran. Pertanyaan yang belum terjawab adalah bagaimana Pak Ustadz nasib saudara-saudara kita yang belum beragama Islam? Semuanya masuk neraka? Jawaban saya tadi bilang apa? Tidak. Kenapa begitu? Ada orang non-muslim belum mengenal Islam, hidupnya di pedalaman, belum sampai kepadanya dakwah. Bagaimana nasib mereka? Kafir atau enggak? Enggak. Ketika Al-Quran bilang inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam, itu bukan cuma pengikut Nabi Muhammad doang. Pengikut Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Idris, Soleh, Ismail, Ishak, Yakub, semua nabi pengikutnya yang datang dengan agama tauhid dan mereka beriman sama semua nabi itu, mereka semuanya selamat. Karena semua nabi itu hanya datang dengan satu agama, namanya Islam. Kalau saya hidup di zaman Nabi Musa, saya berkewajiban beriman kepada Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya. Kalau saya hidup di zaman Nabi Isa, saya berkewajiban beriman kepada Nabi Isa dan nabi-nabi sebelumnya. Sekarang di abad 21, kita hidup pada zaman Nabi Muhammad sudah diutus, berarti berlaku bagi kita kewajiban beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas gak sampai di sini, Dek? Itu bukan saya yang ngomong, itu Al-Quran bilang begitu, bahwa iman tuh nggak bisa dipisah-pisah. Nggak cuma dua doang. Mentang-mentang ada ungkapan beriman kepada Allah alam akhirat, kemudian selesai begitu. Tidak. Al-Quran itu nggak bisa dibaca sepotong-sepotong. Harus dibaca secara lengkap, harus dibaca secara holistis kalau bahasa mahasiswanya. Oke, sekarang pasti pertanyaan muncul kan? Bagaimana dengan nasib orang-orang di luar Islam, non-Muslim? Rata nggak hukumnya semuanya masuk neraka? Nah, di sini kita harus berlaku adil. Dan ini yang kadang-kadang menimbulkan kesalahpahaman di luar sana. Orang-orang yang ngasih pertanyaan kayak tadi itu, masa sih? Kok Tuhan bisa menempatkan sorga cuma satu golongan doang? Di mana keadilannya ketiga? Ya gara-gara Anda salah paham. Anda mengira bahwa di luar Islam semuanya masuk neraka semua. Ternyata enggak juga. Jadi kesepakatan di awal bahwa agama yang benar hanya Islam. Kok begitu Ustaz? Kok egois banget? Loh bukan egois. Memang Tuhan hanya menurunkan satu agama namanya Islam. Dari dulu tuh begitu. Semua nabi itu agamanya Islam. Akidahnya sama. Syariatnya beda-beda. Di zaman Nabi Musa, syariatnya Bani Israel. Kalau Anda terkena kotoran pakaian itu harus digunting. Gak bisa dibasuh. Syariatnya beda. Sholat 5 waktu yang kita praktekkan sekarang. Zaman dulu gak ada. Adanya Nabi Muhammad SAW. Ada bersuci. Kaifiyahnya juga beda. Syariatnya beda-beda, akidahnya mah sama. Kenapa kok akidahnya sama? Ya karena Tuhannya juga sama. Eta-eta keneh gitu. Tuhannya nggak berubah-berubah kan dari dulu. Tuhannya Nabi Adam memang beda dengan Tuhan Nabi Muhammad. Ya enggak. Akidahnya sama di mana-mana deh. Bahwa Nabi mengajarkan la ilaha illallah. Syariatnya berbeda-beda. Kalau Allah mengatakan hanya Islam yang aku ridhoi, ya wajar aja. Memang dia hanya menguasai satu agama namanya Islam. Kan begitu kira-kira. Menguatkan lagi. Dalam Al-Quran disebutkan lagi, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam maka dia tidak akan diterima. Wa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat termasuk orang yang merugi. Ada orang itu memahami begini, oh enggak Ustaz, Islam itu artinya pasrah. Orang Kristen, orang Yahudi yang pasrah kepada Tuhannya, dia akan selamat. Betul enggak? Ada punya pandangan begitu kan? Aneh-aneh itu pikiran itu. Dia katakan cukup kita mengatakan pasrah kepada Allah, tunduk kepada Allah, sekalipun tidak percaya Nabi Muhammad akan selamat. Salah. Ayat yang menyebutkan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu itu datang setelah ayat sebelumnya yang bunyinya kayak begini. Qul amanna billah wa ma unzila alaina. Katakan kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, Al-Quran. Nabi Muhammad, wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kita berislam itu setelah beriman kepada apa? Beriman kepada Nabi Muhammad,
beriman kepada semua nabi, baru ayatnya mengatakan nahnu lahu muslimun. Berarti berislam itu nggak cukup modal pasrah sama Tuhan doang. Harus beriman kepada unzila alaina, kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad, semua ajarannya. Wa ma unzila ala Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, wal asbat, wa ma utiya Musa wa Isa. Yang diturunkan kepada Musa dan Isa, nahnu nu'min, kita percaya. Wan nabiyun, semua nabi mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa nahnu lahu muslim. Orang yang mengatakan Islam yang dimaksud adalah pasrah kepada Allah saja, walaupun tidak percaya Muhammad, itu tertolak menurut Al-Quran. Enggak. Ngaku pasrah kepada Allah harus beriman kepada semua utusannya, benar enggak? Beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan nabi-nabi yang lain. Jelas? Tapi dalam muamalah, nih orang suka-suka nyampur adukin. Anda itu pemahamannya eksklusif begitu ya. Bagaimana Anda membangun interaksi dan keharmonisan antar umat beragama, koeksistensi antar umat beragama? Oh, jangan khawatir. Al-Quran sejak awal sudah menggariskan ketentuan dimensi sosial. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihi. Allah enggak melarang. Allah enggak melarang kita berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kita dalam urusan agama dan tidak mengusir kita di tempat tinggal kita. Punya tetangga Kristen, punya tetangga Buddha, punya tetangga Konghucu. Menurut agama Islam kita harus berbuat baik kepada mereka. Gak boleh mengganggu, gak boleh menghina. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kalian mencaci maki sesembahan selain Allah. Betul gak? Islam itu secara sosial, interaksi sosial, kita wajib berhubungan harmonis. Secara keyakinan tidak ada tawar-menawar bahwa agama ini yang Allah turunkan. Kita beriman kepada semua nabi, semua kitab suci, semuanya kita imani. Pertanyaan yang belum terjawab adalah bagaimana Pak Ustadz nasib saudara-saudara kita yang belum beragama Islam? Semuanya masuk neraka? Jawaban saya tadi bilang apa? Tidak. Kenapa begitu? Mereka yang non-muslim gak bisa dihukumi rata. Kenapa? Karena kondisi mereka beda-beda. Ada orang non-muslim belum mengenal Islam. Hidupnya di pedalaman. Belum sampai kepadanya dakwah. Bagaimana nasib mereka? Kafir atau enggak? Enggak. Allah adil. Itulah alasan kenapa para ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat. Ayahanda Nabi, ibunya, ayahnya, itu tidak dihukumi sebagai ahli neraka. Kenapa? Karena mereka hidup pada masa dakwah belum datang. Nabinya aja belum ada. Gimana ceritanya? Iya enggak? Ada sekarang deh kelompok-kelompok itu yang bilang ayahanda Nabi di neraka katanya. Astagfirullahaladzim. Ibunya Nabi itu di neraka. Nauzubillahi min zalik. Gara-gara salah memahami berapa riwayat. Kalau perlu dibahas kita bahas nanti. Tapi saya kira itu kita tunda dulu. Allah subhanahu wa ta'ala berlaku adil. Orang-orang di luar Islam yang sejak kecil jadi Konghucu, jadi Buddha, jadi Kristen, mereka dikasih alat untuk mencari kebenaran, dikasih panca indera, dikasih akal sehat. Kalau mereka belum menerima dakwah Islam, Al-Quranul Karim tegas, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus seorang rasul. Ada nggak Ustadz zaman sekarang orang non-muslim kayak begitu? Yang nggak akan diazab karena belum menerima dakwah Islam? Ada. Di mana? Allahu a'lam. Di pelosok-pelosok sana yang kagak ada internet. Gak tahu Nabi Muhammad, gak tahu Al-Quran, gak tahu Islam. Masa dihukumi kafir terus masuk neraka? Gimana ceritanya? Dakwah belum datang. Saya akan membacakan pendapat ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Imam Al-Baijuri, syarah kitab Jauharatut Tauhid yang dipelajari di banyak pesantren-pesantren. Ini sebagai bukti keadilan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang non-muslim yang belum menerima dakwah Islam. Atau sudah menerima dakwah tapi gambarannya masih salah. Ada kan orang non-muslim menerima dakwah Islam, taunya mungkin kita nggak bisa ngebayangin deh. Karena kalau di Eropa, kalau hidup di Eropa di barat itu, sejak kecil itu sekolah-sekolah ngajarin ke anak-anak itu Nabi Muhammad itu, mohon maaf ya, seorang pendusta. Nabi Muhammad digambarkan dengan gambaran yang buruk. Islam itu agama teror begini dan seterusnya. Orang-orang itu nerima dakwah Islam gambarannya salah. Sehingga mereka nggak ada dorongan untuk mencari.
itu pun sama, tidak dihukumi kafir dengan kekufuran yang akan mengabadikan dia di neraka. Adil. Tuh lihat. Makanya nggak bisa orang non muslim dipukul rata semuanya masuk neraka. Siapa yang bilang begitu? Datang dari mana itu? Dalil begitu. Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula." Itu. Dan sekarang orang-orang di pelosok-pelosok banyak yang belum mengenal Islam atau sudah mengenal Islam, gambaran yang masih salah. Terutama di pelosok-pelosok sana, di barat apa di mana, Allahu a'lam. Tapi ada. Gak bisa dipukul rata makanya. Dengan pandangan begini, maka sangat adil. Kalau kita katakan Allah hanya meridhoi agama Islam yang benar. Tapi non-muslim, keadaan mereka berbeda-beda, otomatis hukumannya pun berbeda-beda. Penghukuman terhadap mereka berbeda-beda.